Panduan penggunaan rapor K13 atau rapor deskripsi versi 12.21 ada sebagai berikut. Yang pertama, kita ngisi data sekolah. Data sekolah ini kita isi sesuai dengan keadaan sekolah. Semua kita isi manual kecuali yang kelas. Kalau kelas ini ada pilihan, ini di sini tinggal klik kelas berapa yang kita mau. Kemudian yang semester juga begitu, ada pilihan semester ganjil atau semester genap gitu kan. Data sekolah. Selanjutnya kita mengisi data siswa. Data siswa juga kita isi sesuai dengan keadaan di sekolah. Selanjutnya kita isi KKM. KKM juga kita isi KKM di sekolah kita atau di kelas kita. Kemudian BMR di sini adalah mulok yang pertama di sekolah kami. Mulok 1 adalah BMR dan mulok 2 sampai mulok 5 enggak ada. Jika di sekolah Bapak Ibu ada mulok 2 bahasa Inggris, ya di sini ganti bahasa Inggris. Mulok 3 misalnya bahasa Arab, tulis bahasa Arab sampai kami sediakan mulok 5. Setelah KKM kita berpindah ke input nilai spiritual. Ini ditulis di atas C, B, dan SB, sini PB. Sebenarnya sini adalah yang perlu bimbingan sebelah kanan, yang sebelah kiri ini adalah yang baik atau yang tidak perlu bimbingan. Jadi kalau nilainya perlu bimbingan itu ditulis sebelah kanan, nilai siswa. Kalau tidak perlu bimbingan di sebelah kiri, karena nilai untuk spiritual itu atas dan bawah atau menonjol ke atas dan menonjol ke bawah. Kemudian untuk mengganti ini ada beribadah, bersyukur, berdoa, toleransi. Opsinya ini bisa diganti sesuai dengan kondisi kita. Cara gantinya adalah di sebelah paling kanan. Nah, di sini kita ketik apa yang mau kita gantikan. Kalau sudah diketik di sini, otomatis sudah akan muncul di atas penilaian ini, dan otomatis nanti akan muncul di rapor deskripsi. Itu yang spiritual. Kemudian yang sosial juga prinsipnya sama dengan tadi, perlu bimbingan dan tidak perlu bimbingan. Sama juga, jujur, disiplin, tanggung jawab dan sebagainya bisa kita sesuaikan dengan kondisi kita. Adalah cara menggantinya di sebelah kanan. Nah, di sini kita ganti apa yang kita sesuaikan dengan di sekolah kita. Kalau sudah kita ganti juga akan otomatis tergantikan juga di atas ini dan di deskripsi rapor tentunya. Setelah itu baru kita input nilai. Yang pertama nilai PADB. Ini sudah saya pastikan nilai PADB-nya. Ini agama Islam nih kan, ini NPH-nya, nilai pengetahuan harian. Kemudian NPTS, dan di sebelah sini adalah nilai akhir atau nilai nilai akhir semester atau NPAS, nilai penilaian akhir semester. Untuk agama Islam, dan untuk agama yang lain kita lanjut ke belakang. Ini untuk agama Kristen kita tulis di sini. Kemudian seterusnya ada agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan seterusnya. Setelah PADB kita input nilainya, baru PKN misalnya. PKN sama juga dari NPH, NPTS, dan NPAS. Kalau ini semua siswa sama, yang beda hanya PADB tadi karena agama bermacam-macam. Kalau PKN dan mapel yang lain sama semua siswa. Itu untuk pengetahuan. Kemudian untuk keterampilan ini dari PADB juga. Ini PT, PD, PJ, praktek, produk, dan proyek. Nah, nilainya kita masukkan sesuai dengan nama siswa yang sudah ada di sini. Kemudian PKN. PKN juga sama, semuanya sama seperti ini, hanya KD-KD-nya saja yang berbeda. Kemudian untuk mapel yang lain sampai mulok 5 itu, jika ada mulok 5 itu sama. Kemudian
PTS, PADB. Khusus PADB ini PTS-nya ada di sini. Jadi untuk mencetak nilai tengah semester atau mid semester, kita masukkan dulu nilai PTS-nya. Itu agama Kristen kita masukkan di sini, agama Katolik, agama Islam, dan seterusnya sampai yang ada di sini. Selanjutnya ini PTS, kemudian rekap. Nah, rekapnya sudah otomatis terekap di sini nilai-nilai yang kita input tadi, dan rankingnya juga otomatis sudah terranking sendiri. Setelah itu kita buka di cetak sertifikat. Ini bagi yang mendapat ranking 1 sampai 3 pada ujian semester. Nah, ini bisa digunakan di sekolah manapun. Ini kebetulan di SD saya, SD 09 Gunung Mulia. Kalau mengganti nama SD tinggal di bagian kuning ini. Kita ganti SD 013 misalnya. SD 013. Dan ganti yang semuanya, kemarin diganti redaksi juga di bagian kuning ini baru bisa diganti. Kemudian kita print yang juara 1. Kebetulan sebagai contoh ini yang juara 1 namanya Tumen, kemudian kita klik. Juara 2 Dalina, juara 3 Kampret. Ini sebagai contoh. Ini untuk sertifikat atau piagam. Cover raport juga tinggal print setelah diisi datanya. Dan rapor PTS atau rapor tengah semester jika memerlukan kita tinggal print juga, jika nggak perlukan ya nggak di print. Ini kita juga sesuaikan dengan nama siswa kita dari nomor 1 sampai ini kosong, banyak yang kosong karena belum di input nilai. Itu ada ini kalau yang ML-nya 1 atau muloknya 1. Kalau muloknya 2 kita pakai yang ini. Muloknya 3 kita pakai ini, muloknya 5 kita pakai. Kebetulan sekolah saya muloknya 1 kita pakai yang ini. Setelah PTS baru kita cetak rapor. Nah, cetak rapor ini juga kita sesuaikan. Ini anak yang pertama, siswa kedua, siswa ketiga sampai habis siswanya di print, baru selesai baru dibagikan cetak rapor. Kemudian selanjutnya ini kebetulan kelas 3 semester 2 masa COVID. Jadi kalau kita ganti ke kelas lain bagaimana, ada caranya. Dan kita ganti di semester 1 gimana, ada caranya juga. Kita ganti tidak COVID bagaimana, ada caranya. Caranya di file KD kita buka, eksekusi kita klik, kita hapus ya, sini kita hapus sampai bawah ini. Ini file KD yang terakumulasi ke daftar nilai tadi. Nah, kita delete. Kemudian kita pilih, setelah delete kita pilih kelas berapa yang aplikasi rapor ini kita gunakan kelas berapa. Kelas 2 semester 1 misalnya, kelas 2 semester 1 ya kita klik di sini. Kelas semester 1 baru kita letakkan di sini. Tarik ke bawah atau kita drag ke bawah sampai habis. Ini adalah kumpulan KD. Baru di copy ya. Setelah di copy, tarik lagi ke atas, kemudian klik eksekusi, tempelkan di sini, kemudian di paste ya. Setelah itu kita udah ganti, ini sudah ganti kelas 2 semester 1 yang ini. Nah, ini udah berubah. Rapor ini adalah aplikasi untuk kelas 2 semester 1 yang masa tidak COVID. Yang masa COVID gimana, udah saya beri tanda juga tadi. Yang masa COVID ini, nah ini kalau C ini bermasa COVID, kelas 1 semester 1 C, berarti kelas 1 semester 1 masa COVID. Kalau ini yang nggak ada C di sini berarti normal.
Itu cara mengubah aplikasi rapot ini ke kelas lain dan ke semester lain. Kemudian selanjutnya sebenarnya penjelasannya sudah saya jelaskan pada kotak pesan ini, namun belum begitu lengkap. Kotak pesan ini lengkapnya ya tadi sudah saya jelaskan, dan kalau ada yang masih ragu dengan penggunaan aplikasi ini boleh telepon saja, nanti kami terangkan atau kami jelaskan kembali. Nah, gitulah cara penggunaan aplikasi rapor deskripsi versi 12.21, dan kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love.